penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Masih lemes ya Kak Jemi ya? Masih lemes ya Kak Ragil? Coba kita ulang sekali lagi nyapa adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Siapa yang bersemangat memuji Tuhan hari ini? Mari lambaikan tangannya. Katakan haleluya. 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 Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Amin. Amin. Ikuti gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tekanan dulu ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari sama-sama ya adik-adik, kita nyanyikan kembali pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak
akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Mari lebih lagi kita katakan bahwa tidak pernah beranjak kasih setia Tuhan. Yuk sama-sama kita lompat ke kanan ya. Tak akan Beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita mau ingat-ingat lagi segala kebaikan Tuhan buat kita. Kalau kita masih punya segala hal yang Tuhan berikan buat kita itu karena Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama kita angkat suara kita. Kita mau ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita bangga punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami sayang Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang Kau perbuat. Yuk sama-sama adik-adik, jangan ada yang diam. Kita angkat suara kita, kita angkat tangan kita. Kami bersyukur. Kami sayang Engkau. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi panggil nama Yesus. Yesus ku panggil,
Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Dalam hatiku memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan yuk adik-adik. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syaralaba. Haleluya. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami cari. Masuklah dalam hati kami ya Bapa. Yuk adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, kita juga sama-sama berbahasa roh. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syaralabo. Syaralabaralabaralabaralabu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami anak-anak-Mu. Oh Yesus, sayang padamu. Sama-sama kita katakan memimpin. Oh, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terus sembah Tuhan yuk adik-adik. Jangan ada yang diam. Angkat mazmur kita buat Tuhan Yesus. Syaralabo syandi. Kami sayang Engkau. Engkau sungguh baik. Tiada seperti-Mu. Yuk adik-adik, jangan ada yang diam. Terus sembah Tuhan. Terus angkat syukur kita. Katakan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus. Syaralabo. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syandarabaralabar. Oh Yesus. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Syaralabaralabaralabaralabar syandarabar. Haleluya. Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta
Yesus, kami cinta Engkau. Karena Yesus, Ya Tuhan, sudah lebih dulu mencintai aku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku cinta Yesus, kami cinta. sungguh aku Cinta Yesus, oh, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, oh Yesus, sungguh aku cinta Yesus, kami cinta Engkau. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat tangan kita. Oh, ku cinta Yesus, oh Tuhan, ku cinta Yesus, oh Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, oh sudah lebih dulu mencintai aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Teman-teman, aku mau bernyanyi. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat.
buat kita. Ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Untuk selamanya. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Shalom, apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik dan sehat-sehat semua kan? Nah, sekarang kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, Kak Febri mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami kembali boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Biar apa yang mereka dengarkan, firman Tuhan yang mereka dengarkan, biar mereka boleh mengerti Tuhan Yesus dan mereka boleh menjalaninya dalam kehidupan mereka masing-masing. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang setia, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Nah, sekarang Kak Febri mau cerita tentang seorang Bapa yang taat akan firman Tuhan, yang taat dan setia dengar-dengaran akan suaranya Tuhan. Siapa ya? Nah, adik-adik, sekarang Kak Febri mau tanya nih, adik-adik, kalau adik-adik diminta sama mama papanya untuk pergi ke suatu tempat yang adik-adik nggak tahu, kira-kira adik-adik mau atau tidak? Kalau Kak Febri sih masih beragu-ragu ya, kenapa? Karena mau pergi kemana nih? Kalau misalnya dibilang kita nggak tahu tempatnya, pasti kita akan bertanya-tanya kan, tempatnya enak gak mah? Tempatnya bagus gak mah? Tempatnya menyenangkan gak? Nah, kalau misalnya adik-adik nggak tahu tempatnya, jadi adik-adik bingung tempatnya di sana enak apa enggak, kira-kira adik-adik mau pergi nggak disuruh sama mama papanya? Belum tentu mau kan? Nanti kalau tempatnya nggak sesuai dengan kesukaan aku gimana? Kalau aku nggak bisa main di sana gimana? Nah, berarti kita bertanya-tanya, kalau tempatnya bagus baru kita mau ikut. Nah, seperti itu. Tapi kali ini Kak Febri mau cerita tentang seorang bapak yang taat mendengarkan firman Tuhan. Nah, seorang bapak yang senang dengar-dengaran akan suaranya Tuhan. Nah, siapa sih bapak ini? Nah, Kak Febri akan mau cerita mengenai Bapak Abraham. Betul sekali. Waktu Bapak Abraham berumur 75 tahun, Tuhan Yesus panggil Bapak Abraham untuk pergi dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, yaitu Ur Kasdim, ke tempat yang Bapak Abraham gak tahu itu di mana. Kenapa? Tuhan bilang, Abraham, aku akan memberikan suatu tempat bagimu yang menyenangkan, katanya. Cuman adik-adik, Bapak Abraham gak tahu di mana itu. Tuhan Yesus cuma suruh Bapak Abraham untuk pergi dari tempat dia yang ditinggal saat ini ke tempat yang Tuhan janjikan. Nah, waktu itu Bapak Abraham gak tahu tempatnya enak atau enggak. Bisa nggak ya nanti di sana saya bekerja? Bisa nggak kalau di sana saya tinggal, nanti istri dan orang-orang yang tinggal bersamaku akan senang nggak ya di sana? Dia nggak tahu, Bapak Abraham nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus suruh. Yang suruh Tuhan Yesus.
Bapak Abraham sangat mengenal suara Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus bilang pergi, Bapak Abraham mau taat. Bapak Abraham mau tetap datang, tetap pergi ke tempat yang Tuhan suruh, walaupun Bapak Abraham nggak tahu. Nah, waktu kisah ini ada di Matius 12 ayat 1 sampai dengan 9, ketika Bapak Abraham dipanggil sama Tuhan. Waktu Bapak Abraham gak tahu tempat yang dituju, Bapak Abraham tetap setia dan taat menuruti perintahnya Tuhan. Waktu Bapak Abraham pergi dari tempatnya itu, Bapak Abraham berumur 75 tahun dan Bapak Abraham juga mengajak istrinya Sarah untuk pergi ke tempat yang Tuhan janjikan ini. Nah, Bapak Abraham juga membawa banyak domba-dombanya nih, bawa ternak-ternaknya, bahkan pelayan-pelayan yang tinggal bersama dengan dia. Mereka jalan ke tanah yang sudah Tuhan sediakan bagi Bapak Abraham. Kalau jadi Bapak Abraham, Kak Febri belum tentu mau nih. Kalau tempatnya enak, ya siapa sih yang gak mau? Tapi karena Tuhan Yesus yang suruh, dan Bapak Abraham percaya kalau Tuhan tidak akan menyelakai dia, Bapak Abraham setia dan taat dan mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga Bapak Abraham mau pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan. Lalu waktu Tuhan Yesus suruh dan perintahkan Bapak Abraham pergi, Bapak Abraham langsung beres-beresin rumahnya, bawa perlengkapan apa yang harus dibawa, bahkan istrinya Sarah pun ikut beres-beres untuk pergi ke tempat yang mereka belum tahu. Tapi waktu Bapak Abraham berdoa, Tuhan Yesus menjanjikan kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Abraham sekalipun, dan Tuhan akan menjadikan Bapak Abraham Bapa segala bangsa, dan keturunannya akan banyak sekali seperti bintang-bintang di langit. Wah, adik-adik, Kak Febri mau tanya nih, ada yang tahu nggak jumlah bintang di langit ada berapa? Kak Febri aja nggak tahu, banyak sekali. Siapa yang bisa hitung jumlah bintang di langit? Cuman Tuhan Yesus doang yang tahu berapa jumlahnya. Tuhan menjanjikan keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Nah, makanya waktu Tuhan Yesus berfirman, Bapak Abraham mau taat dan melakukan perintah Tuhan. Nah, Kak Febri mau tanya nih sama adik-adik. Kira-kira adik-adik mau taat nggak seperti Bapak Abraham? Waktu disuruh berangkat, langsung berangkat. Waktu disuruh pergi, langsung pergi. Kira-kira adik-adik ada yang mau taat nggak seperti Bapak Abraham? Wah, puji Tuhan kalau misalnya ada yang mau taat. Kak, aku juga mau Kak kalau Tuhan Yesus suruh pergi seperti Bapak Abraham. Puji Tuhan. Misalnya kita belum bisa, Kak Febri mau ajak adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk taat sama perintahnya Tuhan. Tapi kita mau belajar untuk taat sama Tuhan. Dari setiap hari kita juga mau belajar taat sama Tuhan. Setiap hari kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari proses-proses itu adik-adik kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, yang terakhir Kak Febri mau kasih tahu lagi sama adik-adik, seperti Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham, begitu pula juga Tuhan berjanji sama kita kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut untuk terus taat sama firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama diproses sama Tuhan, kita mau sama-sama mengerti isi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama belajar seperti Bapak Abraham, walau kita tidak tahu tujuannya kemana, walaupun Bapak Abraham tidak tahu tujuan kemana dia diutus Tuhan, tapi Bapak Abraham mau taat. Nah, Kak Febri juga mau ajak adik-adik, walau mungkin kalau misalnya kita mentaati firman Tuhan, kita jadi gak punya teman, ditinggalkan teman-teman kita, atau mungkin kita mengalami kesusahan, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Jadi
Jangan pernah takut untuk belajar taat sama firman Tuhan, walaupun mungkin keadaannya nggak enak, walaupun mungkin kita tidak tahu apa nanti yang akan terjadi, tapi tetap percaya sama janji Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekian cerita yang firman Tuhan yang akan Kak Febri bagikan hari ini. Untuk adik-adik, Kak Febri berdoa supaya adik-adik kita sama-sama bisa belajar lebih taat lagi seperti Bapak Abraham yang ada di firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita tutup dalam doa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk cerita kisah firman Tuhan mengenai Bapak Abraham yang taat sama Tuhan, yang menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke tanah yang Tuhan sediakan bagi Bapak Abraham. Walaupun Bapak Abraham tidak tahu kemana Tuhan akan utus ia, tapi Bapak Abraham tetap percaya dan mau menuruti firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh menjadi taat seperti Bapak Abraham ya Bapak. Kami boleh taat akan firman Tuhan, kami boleh taat akan perintahnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.